Salam sejahtera selalu buat kita semuanya. Pada kesempatan ini kita ketemu lagi pada perkuliahan di front office, yang mana pada kesempatan ini kita akan membahas yang terkait dengan mekanisme penanganan barang tamu check-out ya, di sesi yang ketiga ya, yang mana pada kesempatan ini kita akan membahas terkait dengan tamu individu dan perorangan serta untuk grup. Pada kesempatan ini kita akan membahas dulu yang terkait dengan tamu individu atau perorangan ya, dimana dimulai dari informasi tamu check out. Nah, pada saat informasi tamu check out ini, bill kapten akan memperoleh informasi tamu check out itu dari mana? Yaitu yang pertama, dari tamu diharapkan berangkat atau namanya apa? Expected departure list ya. Jadi daftar yang memuat informasi tentang tamu-tamu yang diharapkan berangkat pada hari itu atau tamu-tamu yang sesuai jadwal check out pada hari itu. Nah, jadi informasi yang didapat dari bill kapten itu pertama adalah dari daftar expected departure list. Terus yang kedua dari front desk agent kalau sekarang. Ya, sekarang kan yang reception sama front office kasir itu jadi satu, melebur menjadi front desk agent, memakai multitasking. Di mana front desk agent ini biasanya akan menerima informasi langsung dari tamu yang akan check out. Dan front desk agent akan segera memberitahukan hal ini pada bill kapten dan juga pada departemen yang terkait lainnya. Ada dari housekeeping dan juga dari FB ya. Tuh. Nah, selanjutnya data tersebut juga dapat dari tamu langsung. Mana banyak tamu-tamu yang langsung menghubungi petugas konsek atau porter bila ia memerlukan bantuan untuk penanganan barang bawaannya pada saat akan check out. Bahkan kadang-kadang reception tahunya dari konsek tadi. Kadang tamu tersebut langsung telepon ke extensionnya bellboy atau porter bahwa ia akan check out. Baru nanti bellboy langsung koordinasi dengan pihak reception atau front desk agent, nah baru front desk agent langsung kepada departemen yang terkait. Atau bahkan kadang-kadang tamu juga menelepon ke housekeeping, maka hendaknya housekeeping langsung menghubungi front office maupun departemen yang lainnya. Termasuk juga kalau dari FB, kalau tamu menghubungi check out, ya saling koordinasi. Di sinilah teamwork yang ada di hotel sangat diperlukan sekali. Itu ya. Nah, informasi-informasi yang diperlukan apa saja yang menyangkut barang bawaan tamu itu informasi yang diperlukan dalam pelayanan penanganan barang bawaan tamu pada saat check out. Antara lain apa? Pertama adalah jumlah barang atau number of bag atau number of luggage. Jumlahnya berapa dikondisikan ya. Terus nanti macam-macamnya juga. Selanjutnya waktu penjemputan ke kamar. Nah, ini time of collection. Kadang-kadang kan tamu mintanya seperempat jam lagi mas, bisa lagi down, ya biasanya gitu. Nah, itu adalah lagi down, itulah menjemput barang bawaan tamu dari kamar ke lobi atau ke kendaraan atau ke mobil tamu yang bersangkutan untuk menyelesaikan rekening pada saat dia mengendaki check out. Nah, ini jadi nanti di kendaraan yang diperlukan tadi ya. Sebenarnya juga kalau sudah memakai kendaraan pribadi tidak masalah, tapi kadang-kadang tamu tersebut memakai taksi hotel atau minta dipanggilkan taksi umum. Itu ya. Atau bahkan ada semacam pelayanan free transfer ya. Sebenarnya antar jemput dari bandara ke hotel, demikian juga pada saat check out diantar oleh pihak hotel ke bandara atau ke stasiun atau ke terminal seperti itu ya. Terus untuk pengangkutan barang, nah ini sekarang kita yang namanya pengangkutan barang atau conveying luggage. Jadi apa yang harus dikondisikan? Pertama, sebelum menjemput barang ke kamar tamu. Nah ini sebelum menjemput barang ke kamar tamu itu beberapa tahap yang harus dilalui oleh seorang porter. Pertama apa? Bill kapten memberikan perintah pada bellboy. Nah, terus nanti bellboy menerima bellboy errand card yang telah dicap tanggal dan waktunya. Selanjutnya, bellboy tersebut melapor pada room boy. Nah, dari sini
Bellboy akan langsung ke arah kamar, mengetuk pintu kamar dulu, tamu tersebut, baru memasuki kamar tamu, dan tanyakan kepada tamu barang bawaan mana saja yang perlu dibawakan atau mendapat penanganan untuk bantuan dari porter tersebut. Jangan sekali-kali kita langsung ambil barang, tapi istilahnya apa? Permisi dulu dengan tamu. Bila tamu tersebut masih di kamar, barang-barang mana saja yang memerlukan bantuan untuk dibawakan. Ya, itu adalah salah satu attitude yang kita laksanakan, ya, sopan santun, ya, kesantunan dalam pelayanan kepada tamu. Selanjutnya, pada mekanisme membawa barang bawaan tamu dari kamar. Nah, ini mekanisme bagaimana? Pertama adalah apa? Periksa kembali barang-barang tamu yang tertinggal. Masih ada nggak yang tertinggal? Kita cek dulu. Jangan sampai nanti setelah tamu menyelesaikan rekeningnya di front desk, akhirnya ada barang yang tertinggal. Jadi cross check dulu barang-barang tamu yang masih ada di kamar. Sambil apa? Memeriksa barang-barang hotel yang hilang atau rusak bersama-sama dengan room boy maupun juga pihak service yang mengecek minibar. Jadi sekaligus kita mengecek barang tamu dan juga mengecek barang kelengkapan hotel yang ada di kamar. Jadi disinilah peran serta teamwork antara departemen yang terkait, baik dari FO melalui porter, baik dari housekeeping melalui room boy, dan baik dari FB service melalui petugas cek minibar. Nah, baru setelah itu, setelah semuanya dikondisikan dengan baik, baru membawa barang keluar kamar. Dan jangan lupa matikan lampu kamar dan juga yang terkait dengan fasilitas yang ada di kamar. Selain lampu juga AC juga. Ini adalah untuk saving energy cost juga. Selain sebagai salesperson, kita juga disebut sebagai ikut membantu engineering dan manajemen dalam saving energy cost. Itu, ya. Nah, di sini juga ada yang namanya pencatatan. Pencatatan itu adalah melengkapi catatan pada bellboy errand card, meliputi filing out all information di file semuanya. Lalu tulis key OK bila kunci telah dikembalikan. Jangan lupa terakhir itu kunci harus ditanyakan. Ya, baik itu melalui kunci manual maupun kartu. Itu sangat penting sekali, ya. Nah, di sini setelah mengkondisikan kunci dan semua sudah running, akhirnya apa? Memuat barang di bagasi kendaraan atau loading luggage. Ini juga sangat perlu penanganan secara khusus. Jadi ini adalah sebelum barang dimasukkan atau dimuat, minta pada tamu untuk memeriksa kembali jumlah dan keadaan barang bawaannya. Jangan sampai nanti ada yang tercecer dan ada yang rusak. Jadi cross-check, saling cross-check antara tamu dengan pihak bellboy atau porter. Gunakan juga, jangan lupa, para bellboy atau porter, gunakan metode menyusun barang yang benar. Ya, seperti yang sudah pada perkuliahan sebelumnya, ada beberapa metode cara menyusunan barang atau luggage, cara menumpuknya, cara mengangkatnya, cara menyusunnya, ya, meliputi stacking dan special sign. Dan terakhir, jangan lupa ucapkan say goodbye. Selamat jalan, semoga perjalanannya lancar dan sampai ketemu di periode berikutnya. Ya, begitu. Itu adalah last impression yang baik. Itu. Nah, sekarang kita membahas yang terkait dengan penanganan barang bawaan tamu rombongan. Kalau tadi adalah tamu individu atau perorangan, sekarang terkait dengan barang bawaan tamu rombongan. Ini sebetulnya untuk tamu rombongan hampir sama dengan pada saat bellboy melaksanakan penanganan barang bawaan tamu individu atau perorangan. Hanya saja bellboy di sini tidak perlu ke lobi bersama-sama dengan tamu, ya, karena seorang bellboy mungkin harus mengumpulkan dan membawa barang beberapa orang tamu sekaligus. Tidak hanya satu kamar saja, tapi beberapa kamar, selama itu bisa dikondisikan dalam satu troli, dalam satu kali bawaan, ya. Itu nanti bertahap seperti itu.
Nah, selanjutnya bagaimana mekanisme penanganan barang tamu grup? Pola penanganan barang bawa tamu grup dengan individu hampir sama, hanya pada proses pengalihan barang bawaan itu yang beda. Kalau individu adalah per kamar dan langsung dibawakan, tapi kalau untuk grup itu dikondisikan beberapa kamar, yang penting bisa dikemas dalam satu kereta dan satu kali pelayanan seperti itu. Nanti baru kembali lagi ke kamar yang lainnya. Biasanya tamu grup sudah mempersiapkan barang bawaan dan sudah dikemas kalau untuk tamu grup itu biasanya ya. Baik itu diletakkan dalam kamar maupun di pintu keluar kamar. Ini di samping. Itu ya sudah. Itu kalau grup seperti itu. Jadi bellboy tinggal cross check dengan list yang telah dibawanya dalam bellboy errand card tadi. Itu ya. Nah, selanjutnya hal-hal yang harus diperhatikan. Apa saja? Yang pertama adalah bellboy itu harus teliti dan mencocokkan semua lagit sesuai dengan nomor kamar masing-masing dan sesuai dengan data masing-masing grup. Seandainya pada saat itu ada beberapa grup. Makanya ini harus dikondisikan, pencatatan harus teliti dan juga pengkondisian barang harus sinkron dan harus teratur sesuai dengan grupnya masing-masing. Nah, di sini setelah sampai di lobi, barang bawaan tamu grup dikondisikan dengan bellboy errand card dan jumlahnya sesuai atau tidak pada saat check-in dan check-out. Ya, pada saat check-in kemarin gimana? Pada saat check-out harus terkondisi dengan baik. Apakah ada pengurangan atau penambahan? Mungkin ada beberapa barang yang sudah dibawa tamu secara mandiri. Ya, jadi nanti kita cross-check lagi, ya, seperti itu. Nah, dalam proses pencatatan ini, ya sekali lagi, yang namanya penanganan barang bawaan tamu itu harus ada yang namanya tetap list dan pencatatan, form dan dicatat. Jadi pada proses pencatatan kembali ini, ketua rombongan atau tour leadernya bersama-sama bel kapten akan memeriksa barang-barang milik anggota rombongan tersebut. Apakah sudah tepat jumlahnya, ya, atau belum? Nah, ini adalah kita kondisikan dengan TL-nya atau pimpinan rombongannya. Nah, setelah dihitung oleh ketua rombongan itu, barulah kemudian diserahkan kepada yang akan mengantar rombongan tersebut. Itu ya. Tuh. Nah, sekarang yang terakhir adalah last impression. Ini yang paling penting. Jadi, rombongan meninggalkan lobi menuju main entry di mana kendaraan sudah disiapkan untuk mengangkut rombongan tersebut. Selanjutnya, doorman membuka pintu kendaraan dan menyapa tamu dengan sopan dan senyum ramah. Nah, di sini penting sekali last impression yang harus dilaksanakan oleh bel kapten sambil mengucapkan terima kasih atas kunjungan rombongan itu, menyampaikan selamat jalan, dan mengharapkan kedatangan mereka di waktu yang akan datang. Jadi last impression ini sangat penting sekali bagi kelangsungan tamu-tamu yang akan kembali ke hotel kita nantinya. Jadi demikian ya harapan kami. Mudah-mudahan nanti dengan adanya pembelajaran ini dapat menambah wawasan kita pada sesi penanganan barang tamu, bawaan tamu, baik itu individu maupun grup. Dan nanti diharapkan dengan adanya pembelajaran ini dapat membantu membuka cakrawala kita bagaimana cara melayani tamu dengan baik, bagaimana cara meningkatkan tingkat hunian dengan senantiasa mengedepankan pada pelayanan yang baik dan menciptakan zero complaint. Itu ya. Demikian dari saya, mudah-mudahan dapat menjadikan kita semua menjadi lebih bahagia lagi dan baik lagi di dalam melaksanakan suatu kerja di hospitality. Demikian, tetap semangat, salam sehat selalu.